Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Salsabila Maharani dari kelas KBC absen 19 akan mempresentasikan materi ASI dan KB. ASI, air susu ibu atau ASI, merupakan salah satu emulsi dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam organik yang disekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu pasca melahirkan dan berguna sebagai makanan bayi. Manfaat ASI dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, manfaat ASI bagi bayi itu sendiri. Melindungi dari serangan alergi karena mengandung IGA. Meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian berbicara. Membantu pembentukan rahang yang bagus, mengurangi risiko terkena penyakit diabetes, kanker pada anak, dan diduga mengurangi kemungkinan menderita penyakit jantung. Menunjang perkembangan motorik bayi. Manfaat ASI bagi ibu: mudah, murah, praktis, dan tersedia kapan saja. Mempercepat involusi atau memulihkan dari proses persalinan dan dapat mengurangi pendarahan karena otot-otot di rahim mengerut. Otomatis pembuluh darah yang terbuka itu akan terjepit sehingga pendarahan dapat terhenti. Mencegah kehamilan karena kadar prolaktin yang tinggi menekan hormon FSH sehingga ovulasi dapat mencapai 99%. Apabila ASI diberikan secara terus-menerus tanpa tambahan selain ASI. Meningkatkan rasa kasih sayang dan rasa nyaman antara ibu dan anak. Mengurangi risiko penyakit kanker, membantu ibu menurunkan berat badan setelah melahirkan, menurunkan risiko diabetes mellitus tipe 2. Manfaat ASI bagi keluarga. Tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk membeli susu, botol susu, dan lainnya. Jika bayi sehat, berarti keluarga mengeluarkan lebih sedikit biaya guna perawatan kesehatan, penjarangan kelahiran lantaran efek kontrasepsi LAM atau the lactation amenorrhea methods dari ASI. Jika bayi sehat, berarti tidak perlu repot membawa botol susu dan lain-lain sebagainya ketika berpergian. Manfaat bagi masyarakat. Menghemat devisa negara karena tidak harus mengimpor susu formula dan peralatan lainnya. Terciptanya negara yang sehat jika bayi yang lahir sehat. Penghematan pada sektor kesehatan karena jumlah bayi yang sakit hanya sedikit. Memperbaiki kelangsungan hidup anak dengan menurunkan angka kematian. Melindungi lingkungan sebab tidak ada pohon yang digunakan sebagai kayu bakar. Istilah-istilah ASI dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ASI eksklusif. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Lalu yang kedua, ada ASI predominan. Berikut penjelasannya. Lalu yang ketiga, ada ASI parsial. Berikut penjelasannya. Kandungan ASI terdapat banyak sekali manfaat bagi bayi. Yang pertama, ada lemak, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan zat besi ASI, imunoglobulin A atau IGA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai KB. KB adalah singkatan dari keluarga berencana. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka
dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Cara kerja KB. Pada dasarnya, prinsip kerja kontrasepsi adalah meniadakan pertemuan antara sel telur ovum dengan sel mani sperma dengan cara menekan keluarnya sel telur, menghalangi masuknya sperma ke dalam alat kelamin wanita sampai mencapai ovum, mencegah nidasi. Macam-macam jenis kontrasepsi ada beberapa jenis. Yang pertama, kontrasepsi sederhana tanpa alat, misalnya senggama terputus. Yang kedua, kontrasepsi sederhana dengan alat, misalnya kondom. Lalu, kontrasepsi dengan menggunakan suntikan, misalnya KB suntik 1 bulan. Lalu, kontrasepsi dengan menggunakan pil, contohnya pil KB atau monofasik. Lalu selanjutnya, tujuan keluarga berencana. Tujuan umumnya meningkatkan kesejahteraan ibu, anak, dalam rangka mewujudkan normal keluarga kecil bahagia sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Manfaat program keluarga berencana sangat banyak sekali. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Bahkan dengan perencanaan kehamilan yang aman, sehat, dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal. Ini berarti program tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi dan kesehatan. Salah satu contoh pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Penggunaan kondom dapat mencegah penularan penyakit menular seksual seperti HIV. Program KB bisa meningkatkan pria untuk ikut bertanggung jawab dalam kesehatan reproduksi mereka dan keluarganya. Ini merupakan keuntungan seseorang mengikuti program KB. Lalu selanjutnya, kekurangan program keluarga berencana. Program KB ini dirasa dianggap kurang memadai karena tidak semua posyandu di pedesaan dibekali dengan infrastruktur dan keahlian pemeriksaan KB. Ditambah lagi dengan kurangnya presentasi tentang pengetahuan KB di daerah pedesaan. Sehingga banyak masyarakat Indonesia yang berdomisili KB dan manfaatnya, mereka masih beranggapan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Padahal zaman semakin maju dan harus diimbangi dengan pemikiran yang semakin maju pula. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.